bacanya, kalau tadi saya baca dari atas, ini sekarang bacanya dari bawah. Ceweknya mulai tanya, oh sayang, ya? Cowoknya ya. Ceweknya bilang, maukah kamu mencium dulu? Terus jawabannya apa cowok? Tidak akan aku melakukan hal buruk itu. Cewek, apakah kau pernah selingkuh? Tentu selamanya seperti itu. Apakah kau akan mencintaiku selamanya? Tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Terus ceweknya tanya lagi, apakah kau senang bila aku pergi selamanya? Cowoknya bilang, wow, tak sabar aku menunggu ini sejak lama. Ya. Dan itu hanya sebuah cara relasi yang dibangun. Itu awal itu selalu manis. A relationship is always sweet at the first time, you know. Tapi kalau sudah lama bergulir, itu tantangannya makin banyak, gitu. You will have a lot of challenges, ya. Karena kalau pertamanya sudah baik, manis, dalam perjalanannya akan menjadi kurang manis seperti dulu lagi. Gitu. Mengapa seperti itu? Why is it like that? Why? Every relationship becomes sour. Why? Kenapa seperti itu? Anda ingat bacaan hari ini tentang apa? Mengapa seperti itu? Tadi waktu saya baca tidur ya semuanya. Tidur ya. Ditanyain bacaannya tentang apa, gak ada yang tahu sama sekali. Ya sekarang untuk cepat-cepat buka ini tadi bacanya apa ya Romo ya? Gitu. Oke baik. Karena kita itu memakai logika kekuasaan dalam relasi kita. Ya, logika yang dikatakan oleh Yakobus dan Yohanes. Ketika mereka datang kepada Yesus, melihat relasi mereka berdua dengan Yesus, itu bisa digunakan untuk mendapatkan kekuasaan. Kenapa kita selalu punya relasi kalau dalam jangka panjang selalu menjadi kecut? Karena kita selalu mau menjadi dominan. We want to be dominant. We want to have power. That's why our relationship become sour. Logika itu mau dibalik oleh Yesus sebenarnya. Logikanya harus dibalik. Dibalik seperti apa? Caranya harus pakai logikanya Yesus. Apa ini? Logikanya logika cinta. Yang dalam bacaan kedua tadi disebutkan soal orang yang menderita, berani menderita, orang yang berani berkorban dalam hidupnya. Dan juga dalam bacaan disebutkan orang yang mau melakukan sesuatu. Logikanya harus dibalik. If you use the logic of power, your relationship becomes sour. Jadi logikanya yang dipakai apa? Harus logika cinta. Di dalam rumah selalu diekspresikan nggak cinta? Cinta yang tidak pernah diekspresikan, if you don't express your love, your partner, your kids, they don't feel loved by you. Even they, okay, I love you so much, my husband, my wife, my kids. But if you never express your love to your wife, to your husband, to your kids, they never feel loved by you. That's it. Jadi cinta itu harus diekspresikan. Itu logika yang harus dibangun dalam sebuah relasi. Maka ada 5 cara di dalam mengekspresikan cinta. There are 5 languages of love. Have you heard about that? No? Okay. Yang pertama apa? Supaya relationship-nya tidak jadi sour, tidak jadi kecut pada satu, harus bisa menyentuh secara fisik. Jadi kalau suami dan istri umpamanya gitu ya, halo Pak, baik-baik ya, hari ini gimana Om gitu, sambil dia elus-elus ya, physical touch
penting bagi beberapa orang. Ya, ya. The first language is touching. Ya. Jadi harus kita diekspresikan. Jangan lupa kita itu sudah berapa tahun menikah. Oh, Belanda. 52 years. Oh, jadi masih gini nggak capek enggak? Oke, baik. Jadi jangan lupa itu. Ada satu cerita kecil. Seorang istri protes kepada suaminya, Pak, lihat tuh tetangga sebelah. Dia bilang, tuh suaminya kalau pagi-pagi selalu sebelum ke kantor cium istrinya kiri kanan peluk baru pergi. Papa kok nggak pernah ngelakuin gitu. Terus suaminya bilang, ya habis saya nggak kenal istrinya sih mama. Ya. Oke, jadi physical touch itu sangat penting, begitu ya. Sangat penting di dalam mengekspresikan cinta. Kita bilang soal logika cinta, dan logika cinta itu tidak pernah diam sendiri, diam saja, tapi melakukan, diekspresikan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Waktu berkualitas. The second language is quality time. Yeah, yeah. You spend some time with your family by the lake, watching the water, the birds, yeah, watching the trees, something like that. Itu quality time. Jadi punya waktu berkualitas bersama-sama, gitu. Itu sangat penting. That's the second language. Jadi jangan ragu untuk pergi ke restoran, makan bersama, ngobrol ringan bersama dengan suami, istri, dan anak-anak. Itu penting. Dan yang ketiga apa? Jangan lupa beli hadiah. Ya, jangan lupa beli hadiah. Gitu. Siapa yang the third one is gift. Jadi harus kasih hadiah. Ya. Pernah ngasih hadiah ke suami enggak? Kasih dong ya. Saya beli pakai uangnya dia gitu. Ya, jadi jangan lupa ya. Kasih. Ada sebuah cerita gini. Kalau bahasa cintanya orang-orang itu kadang-kadang ekspresinya lebih. Tadi malam saya duduk cerita dengan beberapa orang, lalu ada orang yang mengatakan soal saya senangnya dipuji, itu. Tapi pacar saya senangnya memberi hadiah, itu nggak klop, gitu. Saya bilang komunikasikanlah bahasa cinta. Kalau dia kasih, kalau kamu ingin bahwa kamu dipuji, nah ini yang keempat, word of affirmation. The fourth one is words of affirmation. Jadi jangan lupa memuji. Jangan lupa memuji. Oh, cantik, kamu masih seganteng dulu deh. Gitu kan? Sudah 50 tahun menikah masih seganteng dulu ya. Itu kan baik juga ya didengar gitu ya. Jangan lupa memuji. Gitu. Dan komunikasikan apa yang kurang. Menurut kamu butuh apa? Biasanya perempuan lebih suka dipuji. Gitu. Tadi malam saya dengar dari seorang perempuan, gimana ya kalau mendengar laki-laki ngomong tentang rambut itu kok bagus, itu rasanya gimana ya Romo ya? Saya bilang, ya rasanya ya kamu saja yang tahu, saya nggak tahu. Saya bilang, oke, baik ya. Tapi itulah ya. Yang penting bahwa yang keempat itu kita bisa diekspresikan dengan kata-kata afirmasi. Ya. Yang kelima apa? The fifth language is acts of service. Jadi bangun pagi sudah, mau minum apa? Gitu. Kopi, susu, atau kopi dan susu. Dua-duanya bisa, ya. Macam-macam. Atau bisa saja laki-laki yang melayani. Ya dok, mau makan apa? Telur, nasi goreng atau apa? Gitu, dimasakan. Walaupun nanti rasanya hancur-hancuran, begitu ya dok. Tidak apa-apa. Itu sebuah cara untuk mengekspresikan cinta. If you want to show, if you want to claim that you love your family, you have to express your love to them.
Otherwise, they never feel loved by you. It doesn't matter. You can claim that, I love you so much. Well, that's not true. I don't feel that way. Jadi cinta itu harus diekspresikan. Kalau tidak, nanti relationship-nya jadi salah, jadi kecil. Seperti itu. Dan itu logika cinta. Logika cinta. Kalau hari ini kita mendengarkan betapa Yesus itu memarahi, menegur kedua muridnya, Yakobus dan Yohanes, supaya apa? Kamu mau tidak minum tawar dari saya? Itu berarti apa? Logikanya adalah dalam berrelasi, entah dengan Tuhan, entah dengan sesama, entah dengan keluarga, dengan teman. Logika yang dipakai itu bukan logika kekuasaan. You want to be dominant? No, that's really wrong. You want to love. That's what Jesus said. Okay? Jadi kamu mau mencintai. Logikanya itu dipakai dalam kelompok kita bersama. Logika itu yang harus dipakai. You want to love. Saya bersama, umpamanya saya berelasi dengan Silvi, dengan semuanya di sini, gitu ya. Apa yang harus saya tunjukkan? Saya mau tunjukkan cinta saya. Bukan pertama-tama bagaimana saya bisa mendapatkan sesuatu dengan logika bahwa saya akan berkuasa, saya akan dominan di antara teman-teman saya. Saya juga ingin bahwa kelompok kecil ini dibangun dengan logika cinta, bukan logika kekuasaan. Dan itu yang Yesus mau hari ini. Logika cinta itu membuat apa? Membuat kamu bisa bahkan minum yang pahit maupun yang kecut sekalipun. Itu yang Yesus tawarkan. Kalau kamu punya cinta, kamu bisa minum lawannya isinya pahit, yang isinya kecut. Bukan hanya yang pertama saja yang manis. Maka saya harap hari ini juga kita semua sebagai keluarga, sebagai sebuah komunitas, kita mau pakai logika cinta. Kita mau berkorban. Kita mau